Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan Bapak Ibu kekuatan iman, sehingga dengan kekuatan iman itu walaupun banyak kendala terjadi pada diri sendiri, mungkin karena sakit, dalam keadaan susah, tapi semua dikesampingkan karena kekuatan iman. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan apa-apa yang Bapak Ibu amalkan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kalau kita mengingat kembali, pernah terjadi di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seekor burung yang bersarang di depan rumah orang. Jadi burung ini karena berkicau-kicau, Pak, pekak telinga tuan rumah nih. Diambilnya batu, dilemparnya. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman mengerti bahasa hewan. Datanglah burung ini mengadu kepada Nabi Sulaiman. Aku bersarang di pohon di depan rumahnya. Tidak ada aku mengganggu dia. Aku berkicau-kicau. Memang itulah fitrah aku nih. Itu berkicau-kicau dia. Burung makin banyak kicaunya kan makin lumayan harganya, Pak. Kalau tidak berkicau-kicau dia tentu bukan seekor burung dia namanya. Dilemparnya ke Nabi Sulaiman. Maka waktu itu Nabi Sulaiman memanggil 2 jin. Karena jin juga di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman atas izin Allah. Apa kata Nabi Sulaiman kepada 2 jin ini? Kalian jaga burung ini. Kalau dia berkicau-kicau, masih dilempari oleh orang yang punya rumah, kalian lemparkan pula badan orang yang punya rumah. Dijaga oleh 2 jin nih, Pak. Tahu-tahunya besok burung ini datang balik ke Nabi Sulaiman. Aku dilemparnya juga baru. Tentu marah Nabi Sulaiman. Apa kerja 2 jin itu? Padahal sudah ditugaskan ya, Pak. Dipanggillah 2 jin, cukup lama datangnya, Bu. Padahal kecepatan jin ini kan cepat, Pak, bisa lambat datangnya. Dan ketika sampai dalam keadaan yang sangat lelah, marah Nabi Sulaiman. Kalian sudah aku perintahkan, kalau dilemparnya burung ini, kalian lemparkan pula tubuhnya. Kenapa tidak kalian lakukan? Kata jin ini, belum kami melemparkan tubuhnya, lebih dahulu malaikat melemparkan kami ke bumi timur dan barat. Berarti kan malaikat pula yang menjaga orang punya rumah nih, Pak. Dipanggil dia kepada Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, apa yang kau amalkan sehingga malaikat menyelamatkan dirimu? Mungkin kau tidak tahu. Diceritakan Nabi Sulaiman masalah burung itu. Sampai aku tugaskan 2 jin untuk menjaganya. Apabila kau lempar dia, kau akan dilemparkan oleh jin ini. Tapi tidak tahunya justru jin ini yang terlempar.
Maka kata orang yang punya rumah nih, kemarin ketika aku sedang makan, sedang lahap-lahapnya mau makan barunya Pak. Tahu-tahu datang ada orang mengatakan, Tuan, aku belum makan beberapa hari ini. Bolehkah aku minta makananmu itu? Tidak jadi aku makan. Aku berikan makananku itu kepadanya. Disinilah yang membuat malaikat menyelamatkan dirinya, Pak. Ngasih makan orang lapar. Jadi siapapun kita ini sampai hari ini, Pak, yang suka ngasih makan orang lapar, dijamin dirinya dijaga oleh malaikat. Ini kita selalu ada acara di rumah, orang kenyang aja kita undang, orang puas makan di rumahnya. Coba lah renung-renungkan, kita ada acara di rumah, kan kita undang tetangga kita, orang biasa makan aja tuh Pak. Makanya kurang penyelamatan malaikat kepada kita, karena sudah dia berdoa di rumah kita tuh habis makan tuh diburuk-buruk nyelak makan kita. Maunya lontong tuh tadi Kak ditambah gulai ati baru terasa kuahnya tuh. Ah bukan lu syukur ya Pak. Daging nggak tanggung kerasnya. Ah itu dia cerita sama dia Pak. Ya, itu Bu ya, makanya saking dahsyatnya amalan memberi makan itu, kalau dapat orang lapar makan, dosa kita pun bisa diampuni oleh Allah. Saya untuk menyemangati kembali, kita ingat apa kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, jangan pernah kau lupakan kisah sepotong roti. Itu turun-temurun, Pak. Ada seorang ahli ibadah yang beribadah selama 70 tahun tanpa dosa. Nah, itu saking takutnya dia kepada Allah, hari-harinya itu dia habiskan hanya untuk beribadah. Tidak ada yang kerja-kerja salah ini, tidak ada dibuatnya. Iri iblis kepadanya, kemudian iblis merayunya lewat jalan seorang wanita. Makanya setaat apapun kami laki-laki, sesoleh apapun kepada wanita tetap berselera, walaupun udah tua. Memang itu ujiannya itu, itu memang berat tuh, Bu. Kadang ada pelecehan seksual begitu ditangkap atau badannya gigil, Pak, tetap juga berselera. Kan dulu ada Bu, anak disabilitas perempuan, pas ditangkap tersangka, ya Allah, tidak tega jalan, udah payah tuh, Pak. Nah, itulah laki-laki itu. Jadi syahwat laki-laki ini 9, syahwat perempuan 1. Yang 9 ini itulah ujian kita tuh, Pak. Kalau diselamatkan Allah, kita teduhlah hati kita terhadap wanita. Cuman kalau tidak bisa mengontrolnya, Bu, itulah yang jadi maksiat yang besar. Iblis masuk lewat jalan wanita, kemudian digodanya ahli ibadah ini, Pak. Begitu digodanya ahli ibadah ini, akhirnya blok, tidak sanggup menahan. Makanya kita tuh Pak, taat jangan sampai membuat kita lupa terhadap amalan lain yang bisa mendorong taat kita itu. Bersilaturahmi sama orang itu kan bisa menguatkan jiwa juga. Ini tidak pernah, pokoknya ibadah aja isinya. Itu bahayanya Pak. Orang-orang terlalu taat ibadah ini, dia banyak amalan lain tidak dibuatnya Pak. Bergaul sama masyarakat tidak mau. Nah, jadi akhirnya lemah dia jadinya. Kuat secara amalan ruhiyah, tapi lemah untuk amalan lainnya. Makanya Bu, muslim-muslim di Bali, di Paris, di Prancis itu kuat Pak. Karena mereka bergaul sehingga kuat dia. Padahal yang ditengok tiap hari kan yang enggak-enggak aja tuh Pak.
Ini awak betul-betul ditahan betul Pak, nggak boleh keluar banyak terpandang nanti dosa. Lu kurung aja di rumah. Udah jelas serigala hanya menyambar domba yang sendirian yang terpisah dari rombongannya. Taat betul kita ibadah tapi kita sendiri, maka saya heran dulu Bu, ada gori masjid apal Quran bisa kemasukan jin. Macam mana cara meruqyahnya Bu? Dia pandai baca Quran. Jin itu hebat lah Bu, dialah yang ngajar orang meruqyah nih Pak. Padahal dia ayat Al-Quran dapat tuh. Jadi salah satu penyebabnya itu orang taat beribadah melupakan amalan penunjang yang lain yang membuat dirinya kuat. Nah, ini contohnya ahli ibadah ini, ibadah 70 tahun nyaris tanpa dosa tapi sendiri. Begitu dirayu dengan wanita sekali, dua kali, tahan, tiga kali, empat kali, tidak tahan lagi. Diperkosanya lah wanita. Berzina dia dengan perempuan itu selama 7 hari. Setiap kali dia mengingat dosanya, menangis dia, menyesal dari 70 tahun ibadah hancur gara-gara 7 hari berzina. Sampai dia kelaparan, saking malunya dia sama Allah Pak. Menangis sujud itu aja kerjanya. Dalam keadaan kelaparan tertidurlah dia di rombongan 12 orang fakir miskin yang sedang tidur di jalan. Kalau bahasa sekarangnya homeless, orang tidak punya rumah. Banyak saya tengok di Nangka nih, mereka tidak ngemis, tapi tidur depan toko orang, wah itu homeless. Beda sama orang memang pencariannya mengemis Pak. Saya perhatikan dekat rumah makan apa itu sederhana itu ada homeless Pak. Dia tidur depan ruko, tapi tidak pernah ngemis Pak. Nah, dia kerja cari kerja lah dia, walaupun dia tidak punya rumah. Jadi homeless itu berbeda Bu sama pengemis. Dia memang tidur di jalan, tidur di bawah jembatan, tapi tidak mau meminta-minta. Kemudian Bu, datanglah orang ngasih roti satu-satu seorang. Tinggallah satu orang yang tidak dapat roti itu Pak. Dia dapat. Begitu dia mau makan, rupanya tahu dia Pak, ada yang tidak dapat roti itu. Ditahannya laparnya Bu, dikasihnya rotinya tadi kepada orang miskin yang tidak dapat makan itu. Maka kata Rasulullah, di akhirat ditimbanglah wahai Ibnu Mas'ud amalan dia yang 70 tahun. Ditimbang dengan dizinanya selama 7 hari, lebih berat dosa zinanya daripada 70 tahun dia beribadah. Tidak sia-sia Pak, habis gara-gara 7 hari. Tapi begitu yang 7 hari zina ini ditimbang dengan sepotong roti yang dia berikan kepada orang miskin kelaparan itu, lebih berat roti ini daripada dosa zinanya, sehingga dia diampuni oleh Allah. Sudah saat ngasih makan. Itu cerita itu terdapat di kitab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, terkenal paling tidak ada menceritakan dongeng di dalam kitabnya. Jadi itu ya Bu ya. Tapi janganlah Bapak sampaikan ke orang-orang biasa Pak, nanti lupa gitu caranya Bang. Bezina kita 7 hari, kasih orang miskin makan sekali, habis dosa zina, itu bahaya jadinya. Tapi begitulah Allah itu mengampuni dosa orang yang memberi makan orang lapar. Kalau kita andalkan sholat kita aja Pak, tadi terima tanda Pak. Berapa betul lah kuat kita beribadah. Itulah yang membuat dia bertambah besar tuh. Orang bilang saya sedekah ke masjid karpet 15 meter, tidak ada perubahan hidup saya. Saya bilang sedangkan karpet yang ada aja tergulung-gulung di masjid, tidak dipakai.
Dapat ke orang lapar 15.000 aja keluar kau dari masalah. 15.000 tapi tepat waktu, tepat tempatnya Pak. Orang lapar itu dahsyat efeknya. Kalau kita mengingat kembali Bu ya, ada seorang dermawan yang punya prinsip siapapun orang susah yang sampai ke rumahnya itu bukan hal kebetulan, berarti Allah yang menyuruh dia untuk membantu orang itu. Prinsipnya itu Pak, siapapun yang datang. Saking dia nih suka seperti itu Bu, sampai terpikir oleh 3 orang perampok untuk merampok di rumah dia. Datanglah perampok bertiga nih, tegak-tegak depan pagarnya, keluar orang yang punya rumah nih Pak. Pak, yang bertiga masuk. Ah, maling disuruh masuk. Kenal enggak? Nampaknya bapak ini dari jauh ya, pasti belum makan, pasti belum minum. Duduk di sini ya Pak ya, disuruhnya pembantunya bikin ke minum Pak. Cepat kau masak untuk tamu kita 3 orang nih, ini musafir. Setelah lepas minum, masaklah makanan. Ayo Pak masak. Jadi bukan basa-basi, dia ada orang Bu. Basa-basi itu makanlah kita ya, biar saya masakkan. Nah, itu kan tak ngajak nama itu, nunggulah dia masak dulu. Dapat orang yang tak ngerti basa-basi, ya lah Bu, kami tunggu, panik langsung Pak kan. Ada yang nawarkan makan tuh gitu caranya Pak. Ustadz mau makan, Ustadz kalau mau saya masakkan. Itu artinya enggak, kita yang tahu tuh Pak kan. Berarti enggak ngajak namanya tuh. Tuh ada orang dari kita datang Bu, pas kita mau pergi baru terbilang sama dia, air sedang terjerang tuh Ustadz, maaf tunggulah dulu. Itu enggak ada. Selama itu menjelang air Pak, udah setengah jam Pak cerita. Berapa dandang dia masak air sampai enggak masak-masak air itu. Cara basa-basi sebetulnya, betul bagus basa-basi. Nah kemudian setelah masak makanan, diajaknya, yuk Pak makan kita ke dalam. Diajaknya orang perampok ini makan di rumah dia. Begitu di meja makan, apa kata bapak ini? Silahkan Pak, nikmati makanannya. Makan sepuasnya. Makanya Bu, kalau kita ada acara di rumah, yang protokol harus menyuruh orang menikmati makanan. Kebetulan ahli bait menghidangkan makan malam untuk kita, silahkan dinikmati. Ini bahasanya terus ahli bait menyediakan makan malam, silahkan dicicipi. Cicip itu sedikit bisa Pak. Bahasa itu kita makan banyak berdosa kita Pak. Orang suruh nyicip kita makan Pak. Nyicip itu kan sedikit Bu. Berdosa orang lebih daripada itu makan, karena dia tidak boleh menikmatinya. Nah kemudian Bu ya, sebelum perampok ini makan, didorongnya lah anak perempuan yang dari kecil lumpuh pakai kursi roda. Apa katanya ke perampok ini? Bapak-bapak kan musafir. Doa musafir itu diijabah oleh Allah. Anak saya ini lumpuh dari kecil. Mohon doakan kepada Allah agar dia diberikan kekuatan sabar. Tolak-tolakan perampok, kau yang berdoa. Tulak berdoa, aku sholat tidak pernah. Apa beda, kita sama. Udahlah doakan aja lah. Didoakannya lah bertiga Bu. Ya Allah, karuniakanlah kesembuhan kepada anak bapak ini. Itu doanya Pak. Makanlah dia kenyang-kenyang, habis makan istirahat dia di luar, kemudian katanya ke bapak ini, Pak boleh kami numpang tidur di teras, kamar banyak di dalam, ngapain di teras. Suruh perampok nih masuk, sampai hancur hati perampok, tidak tega aku sini, pindah aja lah kita, kata perampok. Yang 2 lagi mengatakan kita udah jauh, modal udah banyak, tak mungkin kita pulang, nah, gini aja lah. Kita merampok, tapi kita jangan nyakiti orang.
Ingat saya Bu, ada perampok besar di Indonesia tahun-tahun 90-an. Tidak pernah menyakiti korbannya Pak. Itu viral betul sekarang tuh. Teringat orang balik era dia perampok, lupa saya namanya. Wajah baik, Bu. Pokoknya tidak pernah sekalipun melukai orang ketika merampok. Makanya masih berpikir juga hukum menghukum dia Pak. Karena dia tidak pernah nyakiti orang. Perampok ini pun hancur juga hati. Oke lah kita merampok tapi jangan pakai kekerasan. Tengah malam, satu orang masuk kamar, dua menunggu di luar. Setelah sejam lebih di dalam, keluar. Tidak ada bawa apa-apa. Aneh rumah nih. Uang nampak tapi tidak bisa diambil. Emas nampak tidak bisa diambil. Ribut lah yang berdua nih. Bodoh kau itu. Tidak bisa, banyak alasan kau karena ribut. Bangun bapak yang punya rumah. Ada apa tuan-tuan? Inilah Pak, kami balas jasa sama Bapak. Bapak udah baik sama kami, jadi kami ronda malam ini di rumah Bapak. Pandailah dia bohong. Tiba-tiba menjerit anak perempuannya yang lumpuh dari kecil. Pak. Ayah, ayah. Berlarilah sama perampok ketiga. Apa yang terlihat Bu? Anak bapak yang lumpuh dari kecil sudah bisa berjalan. Dipeluk bapak inilah perampok nih, terima kasih Pak sudah mendoakan anak saya. Menangislah perampok itu, tidak ada, kami berdoa sebetulnya. Kami kemarin ini mau merampok sebetulnya. Bertobat perampok ketiga ini Pak, karena apa? Kedermawanan orang itu mengajak menjamu mereka makan. Nah inilah kelemahan kita sekarang, kita susah mencari makan, orang lapar itu. Dan betul Pak, kalau kita lihat dalam surah Al-Balad, memang ya jalan yang mendaki lagi sukar. Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Memberi makan orang lapar. Karena mencarinya susah Pak. Al-Quran sendiri sudah mengatakan. Mencari orang lapar itu susah. Nah, itu di Al-Balad 90. Begitulah. Memang mencari dia sulit Pak. Cobalah cari di kota nih Bu, orang tak makan. Payah nyarinya. Itu kalau sempat dapat Pak, itu maka mendaki lagi sukar. Tidak mudah mendapatkannya. Al-Quran sendiri mengakui Pak, tidak mudah mendapatkan orang lapar sekarang. Makanya Bu ya, ada anak-anak di Pekanbaru ini, di SMP Al-Azhar Syifa Budi kalau tidak salah saya, satu orang siswa satu duafa, cari sendiri. Itu dicari itu. Akhirnya orang-orang tua murid itu terasa perubahan kejiwaannya, malah mereka lah menambah lagi. Awalnya sempat diprotes gitu Pak, payahlah seperti itu, ditengoknya anaknya berlumpur-lumpur mengendong beras Pak, mencari orang miskin. Dapat Bu, terasa perubahan bagi orang tuanya. Menjadi-jadilah mereka. Itu program satu orang murid, satu orang duafa. Kita payah Bu, mencari orang lapar itu. Memang Al-Quran sendiri mengakui mendaki lagi sukar. Sulit mencarinya itu. Kita tegak nampak di lampu merah, anak-anak kecil Bu. Bantu buat beli beras. Dari pagi sampai sore berapa ton beras dia butuh tuh Pak. Tiap hari lah tuh pakai tulisan tuh. Itu yang mau kita kasih, tidak mungkin. Mereka bukan orang lapar. Datanglah sahabat kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, kenapa aku ini qaswatul qalb? Hati aku ini kok keras. Kalau sahabat Rasulullah otomatis sholat jamaah, itu udah jelas tuh. Otomatis rajin baca Quran, tapi aku ini kok keras hati ya Rasulullah. Jadi tidak tertutup kemungkinan Pak, kita yang udah rajin sholat ini keras hati, tidak bisa disalahkan. Pendapat dia ajalah yang betul, dia ajalah yang baik. Asal cerita, salah apa juga aku lagi Kak. Aku udah pokok dia tidak salah Pak, dia betul terus saja. Ya kalau orang udah macam itu, di mana letak salah saya? Enggak Pak, Bapak betul Pak. Harusnya gitu langsung Pak, karena dia memang orang tipe tidak bisa disalahkan. Kalau orang udah cerita sama kita, menurut abang bang, di mana letak salahku? Padahal aku udah, itu berarti dia minta dibetulkan. Betul lah bang. Karena kita nih Bu,
Ada orang dia tidak pernah sholat dari kecil, tapi Allah ngasih dia hati yang baik. Nah, itu ada, Bu. Jadi kita ini diuji-uji Allah nih, Bu. Orang tidak pernah sholat, tidak tahu agama, hati baik. Orang Jepang kan boleh dibilang tidak ada agama tuh. Yang tinggal-tinggal di jalan tuh, Pak, kita jatuhkan duit, dikejarnya kita duit tinggal, padahal dia butuh duit tuh. Tidak pernah dia sembahyang tuh. Ada orang memang dikasih Allah hatinya memang baik, cuman tinggal dia tuh sholat Islam itu aja lagi yang nggak belum dia. Kita udah rajin ke masjid nih, banyak hati keras, Pak, jahat masih juga. Itulah ujian kita, itulah yang mau kita ubah. Kita udah rajin sholatnya, mintalah Allah hati yang baik, dituntut ilmu untuk melembutkan hati. Apa kata Rasulullah? Kalau hati kau keras, kasih makan orang lapar. Nah, itu obatnya, Pak. Yang keras hati, kasih makan orang lapar. Ada bapak, Bu, tahajud rajin, pengamuk minta ampun, Pak. Berubah letak gelas kopinya, diempaskan di gelas itu, Pak. Berubah letak aja. Akan keras hati namanya itu, Pak. Jadi kalau ada bapak ibu yang menderita penyakit seperti ini, pada udah rajin sholat, tapi hati keras, dapat aja makan orang lapar satu, sembuh penyakit itu. Itu kata Rasulullah nih, kasih makan orang lapar. Kemudian kata Rasulullah berikutnya, usaplah kepala anak yatim. Jangan diusap, ya, Bu. Colak kepada anak orang nanti, Pak. 100 orang ngusap terontok rambut anak. Beri dia makan yang layak, urus sekolah dia. Ini kan udah pernah saya sampaikan, Bu. Masjid Nurul Yakin dulu itu uang anak yatimnya banyak. Dalam setahun itu beberapa kali dikeluarkan. Alhamdulillah pengurusnya, Pak, tidak keras hati, Pak. Begitu saya bilang, anak yatim itu butuh duit setiap hari. Dia butuh beli baju sekolah setiap tahun, beli tas, beli perlengkapan. Sementara inilah obat hati yang keras. Jadi seharusnya pengurus menyalurkannya, diurus sekolah dia, belanjanya. Rupanya mau, Bu, ketua masjid itu baik. Diamalkanlah, Pak, satu orang untuk mengurus seluruh kebutuhan anak yatim itu. Apa efeknya, Pak? Kata saya, luar biasa rasa. Seperti polongan air, Bu, ya. Deras air masuk, deras air keluar, bersih gorong-gorong. Banyak duit masuk masjid itu, banyak pula dikeluarkan, itu bersih jadinya, terasa efeknya ke orang langsung. Tapi ini uang masuk banyak, di ujung tersumbat keluarnya, berlumutlah gorong-gorong. Itu yang membuat hati orang tambah keras. Tapi begitu mereka keluarkan, Pak, ya, lembut mungkin hati orang itu semua. Waduh, berkah betul sekarang. Karena uang tuh ngalir dia dapat ngalir. Macam kita nih, Bu, ya, tiap hari ceramah uang kota langsung ngalir, Pak. Itulah efeknya tuh, Bu, langsung terasa. Tapi kadang diumumkan uang anak yatim kita 131 juta, itu tidak akan ada efeknya ke orang yang menyumbang itu. Makin keras hati orang enggak, karena tidak ngalir uangnya. Uang itu enaknya, Bu, ada program tuh ngalir, ya, Pak. Bangun masjid, ngalir uang pembangunan itu. Kalau masih dia numpuk di dalam, apa yang dapat sama orang menyumbang? Tidak dapat apa-apa, uang terkurung. Jadi dua ini, Bu, ya, amalkan untuk melembutkan hati yang keras. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu yang membuat dia menjadi Khalilullah, kekasih Allah itu juga, Pak, teman dekat Allah itu,
Dalam riwayat apa Bu? Tidak pernah Nabi Ibrahim itu makan melainkan ada satu orang miskin bersamanya. Jadi sampai dia jalan itu berkilo-kilo untuk ngajak orang makan. Nah, ini yang belum teramalkan sama kita lagi. Ini balik ke diri saya sendiri, Bu. Memberi makan orang lapar aja mungkin jarang, Pak. Pasti yang kita ajak itu jadi hadiah. Bagus juga sebetulnya Pak, menjamu orang makan tuh bagus. Kalau dapat orang yang kita kasih lapar makan tuh makannya lahap tuh sampai itu menung-menung dia Pak, menikmati itu tidak pernah dia dapat seenak itu Pak. Ada anak kecil dikasih es krim nangis dia Pak, dia mengimatkannya menjilatnya Pak, rupanya dia tidak pernah minum es krim. Itu yang mengena jiwa. Oh enggak seperti yang saya bilang tadi, sudah dia makan di rumah kita, cerita dari luar bawang itu tadi tidak imbang sebetulnya, buncis keras gitu. Malah itu apa yang dapat di jiwa kita? Coba pas kita bulan puasa dalam keadaan lapar, mana ada lauk yang enak, Pak? Semua enak. Semua itu enak tuh. Karena kita lapar. Di hari biasa baru biasa aja sama kita. Kalau belum puasa itu enak semua. Makanya Bu ya, ini kita cobalah mungkin dapat aja kita ngasih orang lapar sekali seminggu. Kalau menjamu bagus, menjamu orang makan tuh bagus betul. Cuman kalau dapat yang lapar itu yang luar biasa dahsyatnya. Ada satu pengusaha di Pekanbaru nih yang mengamalkan itu. Sampai dia bilang sama saya, untuk tempat ladang amal saya ini jangan kasih tahu orang ya Ustaz, ya cukup dibuat saya. Nanti susah karena mencarinya payah. Dapat dia Bu, orang 2 minggu makan ubi di Pekanbaru ini ketemu Pak di datanya Bu. Dipekerjakannya orang kau cari di pelosok Pekanbaru ini, data orangnya, kita yang bantu hidupnya. Kalau ada anak yang kita pekerjakan. Jadi untuk daerah situ tidak pakai BPJS Pak, dia semua yang nanggung. Nah, itu dapat dia data 2 minggu nak makan apa nak makan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, kenapa hati kita masih keras? Mungkin kita tidak dapat melakukan amalan seperti ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjadikan ini sebagai motivasi kita untuk melembutkan jiwa kita supaya hati ini menjadi baik dan makin mudah untuk meraih ridho Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.